warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andira Amelia dari kelas SIASP dengan NPM 24311065. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai bagaimana kode etika pengguna informasi teknologi dapat memiliki dampak positif dalam penggunaan teknologi. Oke, di sini saya akan mempresentasikan dampak positif kode etika penggunaan teknologi. Presentasi ini akan membahas bagaimana kode etika penggunaan informasi teknologi dapat membawa dampak positif dalam penggunaan teknologi di era digital. Oke, apa itu kode etik pengguna informasi teknologi? Kode etik pengguna informasi teknologi adalah sekumpulan prinsip pedoman moral yang dirancang untuk mengatur perilaku individu dan organisasi dalam penggunaan teknologi informasi. Tujuannya adalah memastikan pemanfaat teknologi secara bertanggung jawab, etis, dan profesional. Yang pertama yaitu tujuan utama, mendorong pengguna teknologi yang aman, adil, dan bermanfaat. Yang kedua yaitu sifat yang mematuhi. Setiap pengguna teknologi, individu, profesional, TI, dan organisasi. Selanjutnya yang ketiga, yaitu mengapa penting membangun kepercayaan dan mencegah penyalahgunaan di lingkungan digital. Oke, resiko dan dampak negatif tanpa kode etik. Pengabaian kode etik penggunaan informasi teknologi dapat menimbulkan berbagai resiko serius yang merugikan individu, organisasi, dan masyarakat secara keseluruhan. Yang pertama yaitu pelanggaran privasi data. Penyalahgunaan atau kebocoran informasi data yang dapat berujung pada kerugian finansial atau reputasi. Kedua yaitu ancaman keamanan informasi, serangan siber, dan pencurian data yang membahayakan sistem integritas informasi. Yang ketiga yaitu penyalahgunaan digital, bullying, yaitu penyebaran berita palsu atau aktivitas ilegal lainnya yang merusak. Dan yang terakhir, hilangnya kepercayaan, emosi kepercayaan publik terdapat teknologi institusi yang menggunakannya. Selanjutnya yaitu mitigasi risiko melalui prinsip etis. Kode etik berfungsi sebagai kerangka kerja vital yang membantu mengintegritas resiko negatif dan mempromosikan praktik teknologi yang lebih aman dan etis. Yang pertama yaitu perlindungan data. Mendorong praktik pengamanan data yang ketat dan penggunaan informasi yang bertanggung jawab. Yang kedua yaitu integritas dan akuntabilitas. Mengatasi kejujuran, transparansi, dan pertanggungjawaban dalam setiap tindakan digital. Dan yang ketiga yaitu keamanan pengguna. Mewajibkan langkah-langkah untuk melindungi pengguna dari bahaya dan penyalahgunaan online. Yang terakhir yaitu tanggung jawab sosial, menimbulkan kesadaran akan dampak teknologi terhadap masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya yaitu kode etik dalam tindakan. Melalui studi kasus ini, kita dapat melihat bagaimana peran dan pengabaian kode etik mempengaruhi hasil di dalam dunia teknologi. Kasus positif perusahaan Ditch Garden, yaitu sebuah perusahaan keamanan siber menerapkan kode etik yang ketat terkait privasi data pelanggan. Mereka mewajibkan pelatihan etika berkala dan audit internal yang transparan. Ketika ada potensi pelanggaran data kecil, mereka segera melaporkan dan mengatasi dengan jujur, menggunakan kepercayaan pelanggan dan menghindari krisis besar. Untuk kasus negatifnya yaitu platform media sosial atau chat, mengabaikan keingatan tentang moderasi konten yang tidak memadai dan kebijakan privasi yang longgar. Akibatnya, platform mereka menjadi sarang ujaran kebencian dan penyebaran berita palsu yang berujung pada penurunan drastis jumlah pengguna, denda besar, dan kerugian reputasi yang sulit diperbaiki. Kedua kasus ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap kode etik tidak hanya masalah moral, tetapi juga fondasi penting untuk berkelanjutan dan keberhasilan di era digital.
Selanjutnya yaitu membangun karir dan reputasi profesional. Bagi individu, mematuhi kode etik penggunaan informasi teknologi bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi tentang investasi dalam mengembangkan diri dan karir. Yang pertama yaitu kreativitas profesional, meningkatkan kepercayaan kolega dan atasan terhadap integritas dan kemampuan Anda. Yang kedua, perlindungan hukum, mengurangi resiko terlibat dalam masalah hukum terkait penyalahgunaan data atau pelanggaran etika. Yang ketiga, pengambilan keputusan etis, memberikan panduan dalam menghadapi dilema moral di lingkungan kerja. Yang keempat yaitu peluang karir lebih baik, profesional dengan reputasi etis yang kuat sekaligus lebih dicari di industri TI. Selanjutnya, fondasi keberlanjutan dan kepercayaan bisnis. Bagi organisasi, penerapan kode etik penggunaan informasi teknologi adalah kunci untuk menjaga reputasi, menitigitas resiko, dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Yang pertama yaitu peningkatan reputasi, membangun citra positif sebagai entitas yang bertanggung jawab. Yang kedua yaitu mitigasi resiko hukum finansial, mengurangi kemungkinan denda, tuntutan hukum, dan kerugian akibat pelanggaran. Yang ketiga yaitu inovasi bertanggung jawab, mendorong pengembangan teknologi yang tidak hanya canggih tapi juga etis. Yang terakhir yaitu kepercayaan pelanggan, mencapai loyalitas pelanggan melalui komitmen terhadap privasi dan keamanan data. Selanjutnya, menciptakan ekosistem digital yang aman. Penerapan kode etik secara luas kontribusi pada penciptaan lingkungan digital yang lebih aman, adil, dan produktif untuk semua. Yang pertama yaitu kesejahteraan digital, melindungi masyarakat dari dampak negatif teknologi. Yang kedua, keadilan sosial, mencegah diskriminasi dan bias melalui algoritma yang etis dan penggunaan data yang adil. Yang ketiga, inovasi dampak positif, mendorong penggunaan solusi teknologi yang memecahkan masalah sosial dan lingkungan. Dan yang terakhir, keamanan siber nasional, meningkatkan ketahanan infrastruktur digital dari ancaman siber yang berbahaya. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi yaitu kode etik penggunaan informasi teknologi bukan hanya seperangkat aturan, tetapi merupakan kompas moral yang membimbing kita dalam menjelajahi kompleksitas dunia digital. Dampaknya positif dan menyeluruh. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, kita dapat menciptakan ekosistem teknologi yang lebih aman, adil, dan bermanfaat bagi individu, organisasi, dan masyarakat secara seluruh. Masa depan teknologi ada di tangan kita. Mari gunakan dengan bijak dan tanggung jawab. Demikian penjelasan saya mengenai peran penting kode etik penggunaan informasi teknologi dalam mendorong penggunaan teknologi yang lebih aman, etis, dan bertanggung jawab. Semoga materi ini bisa memberikan wawasan kepada kita semua bahwa dengan memenuhi kode etik kita dapat mengurangi resiko penyalahgunaan teknologi sekaligus memberikan manfaat besar, baik untuk diri kita, organisasi, maupun masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi saya ini. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.